Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom semuanya, kembali lagi dalam acara Obat, yaitu obrolan buat anak Tuhan. Nah, tentunya kali ini bersama dengan saya, Frankie. Dan saya nggak sendirian nih kali ini, saya ditemani oleh teman saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Widya. Ya, dan kita kali ini mau membahas satu tema. Apa Wid temanya? Nah, kita akan bahas tema yang lagi viral akhir-akhir ini. Yang lagi hangatnya. Iya, lagi hangat-hangatnya. Apa judulnya? Judulnya Sancai. Oh, Sancai. Kata Sancai. Nah, pasti buat teman-teman udah nggak asing ya tentang kata Sancai. Ini kita plesetin juga ya. Iya, bukan Sancai yang di Meteor Garden ya. Oh, ya, kata-kata ya Sancai atau Sanjay ya. Iya, Oke. Nah, tentunya kita hari ini kita akan membahas banyak hal, dan tentunya bukan hanya kita berdua yang akan membahas topik Sancai ini ya, tapi kita sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu langsung saja ini dia. Halo Kak. Kak Yosef. Halo, salam kenal Kak Frankie, Kak Widya, salam kenal sobat semua. Oke ya. Nah, jadi hari ini kita bersama dengan Kak Yosef yang akan kita ngobrol-ngobrol bareng nih tentang kata Sancai ini ya. Pasti nggak asing ya Kak Yosef dengan Tidak kata. asing ya, karena memang sedang berkembang di dunia maya ya. Sedang Apalagi buat viral. anak muda dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga nih ya, kita Iya. perlu juga ngobrolin tentang hal ini. Nah, sebelumnya buat Kak Yosef, selamat ya. Kita lupa Habis harusnya. wisuda ya. Iya, Oh, iya. Indonesia. Selamat buat Kak Yosef aja yang ya. habis wisuda. Iya. Tapi Anda juga loh ya. Oh iya, nggak perlu dibahas di sini ya. Jadi rahasia gitu ya. Tapi sayangnya sudah nggak jadi rahasia. Ya, selamat buat Kak Yosef yang habis Ya, wisuda. Ngambil apa nih, terima Kak kasih. Yosef? Ngambil magister pendidikan. Oke, wow. Jadi tentunya apa sih target kedepannya Kak Yosef setelah mengambil ini? Lebih ke arah ini ya, mungkin sekolah ya. Jadi perkembangan sekolah, kami rindu melalui pendidikan boleh mencetak orang-orang yang dari muda mereka itu boleh punya nilai-nilai yang serupa dengan Tuhan. Oke. Itu kami mulai nanti dari pendirian di bidang pendidikan, dari pemuritan seperti itu. Oke ya. Berarti arahnya jadi guru atau dosen gitu ya? Ya, lebih ke arah sebenarnya pengajar ya. Kalau disebut pengajar. guru mungkin lebih lingkupnya lebih kecil ya. Tapi kalau pengajar kan kita bisa masuk lebih dalam, hanya bukan materi akademis tapi juga di kehidupan mereka, mentor mungkin ya, pembimbing lebih ke arah seperti itu. Kalau saya pribadi. Oh gitu. Jadi bukan guru yang formal gitu. Oke. Oke, tapi kedepannya bakal jadi guru yang formal juga kan? Ya, Baik. kalau Tuhan panggil ya, Oh, kalau Tuhan panggil iya, iya. seperti itu ya. Intinya kita ucapkan selamat buat Kak Yosef. Dan kalau boleh tahu nih Kak Yosef sibukannya apa sih hari-hari ini? Saya puji Tuhan pelayanan penuh waktu. Jadi Tuhan percayakan memang di dalam pelayanan anak-anak muda, di penggembalaan, lalu juga seperti yang tadi saya sampaikan, mentoring buat anak-anak kita yang masih SMA. Jadi kami memberikan pendampingan dari sisi mereka akademis, juga kami support di karakter building. Oke, berarti Saya mengerjakan itu hari-hari ini. Yang penting ya untuk pembentukan karakter ya untuk anak muda ya Kak Yosef. Ya, jadi kenapa kami masukkan pembentukan karakter di dalam sekolahan, karena ada banyak persepsi bahwa yang namanya kesuksesan itu hanya diukur dari akademis, nilainya bagus, mereka punya yang namanya sopan santun, tapi lupa di balik itu semua ada karakter yang mendasari, ada karakter yang membangun sebenarnya kehidupan mereka. Jadi saya lebih ke arah untuk pembentukan progres karakternya seperti apa. Oke. Tentunya pasti nggak ada habisnya kalau kita bicara tentang anak muda ya. Iya. Banyak hal yang bisa Ini tema kita berkaitan sekali dengan anak muda. dengan anak muda iya. ya. Oke. ya. Nah, Sangat berkaitan. mungkin langsung aja ya, kita hari ini kita khusus membahas kata Sancai. Iya, Sancai kayak gitu, tapi bukannya di Meteor Garden. Iya, oke. Nah, seperti kita tahu, buat teman-teman pasti juga udah tahu ya tentang fenomena kata Sancai ini. Mungkin di berita juga udah rame. Nah, kalau dari Kak Yosef sendiri tentang kata Sancai ini yang lagi rame di media sosial dan juga di masyarakat,
Kenapa sih hal ini bisa jadi masalah gitu? Bisa jadi masalah ya. Kalau saya pelajari ya, karena cukup viral ada di mana-mana, sebenarnya kata ini sudah cukup lama. Tapi kenapa baru-baru ini menjadi sebuah permasalahan? Yang pertama karena ini ada keterlibatan dari pihak yang namanya Komnas Perlindungan Anak. Jadi dari Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan surat pernyataan bahwa penggunaan kata ini dilarang atau tidak disarankan. Nah, sejak itu ada, akhirnya kata ini menjadi sebuah polemik, ya kan, yang dulunya mungkin seringkali mungkin kita dengar ya, atau teman kita ataupun ada anak-anak yang mengucapkan ya, tapi kenapa ini jadi suatu polemik sampai hari ini? Karena ada surat edaran seperti itu. Nah, latar belakang surat edarannya apa? Panjang kalau saya mau cerita ya kan. Tapi yang pasti satu hal dari kata ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, tidak semua apa yang kita dengar ya itu harus yang namanya kita simpan. Jadi kita kan tidak bisa memilih ya kan, banyak sekali kata-kata yang mungkin kita dalam lingkungan seperti apa, tapi perbendaharaan yang ada di dalam itu kita bisa memilahnya. Nah, nanti kita mungkin belajar lebih dalam ya tentang itu hari ini. Nah, ini kan jadi suatu masalah, dan kalau kita lihat di media sosial tuh banyak yang mendukung ya. Maksudnya mendukung kata sanca ini untuk tidak dilarang gitu ya. Maksudnya ini hal yang udah melekat di anak muda. Biasa ya, karena ini kan katanya, bahkan kalau misalnya saya dengar kayak gitu, bahkan ketika penggunaan kata sancai ini diucapkan dengan konotasi yang positif kayak gitu ya, kan seolah-olah sancai lagi ngapain kayak gitu ya, atau sancai lu kayak gitu ya. Jadi lebih ke arah pertemanan, persahabatan, persahabatan gitu ya. Katanya ini nggak masalah kayak gitu. Jadi beberapa di media sosial kayak gitu ya, bahkan di pertemanan pun, lingkungan anak muda juga mereka merasa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi ada pro dan kontra, antara boleh dan tidak ya kata ini jangan anak muda ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita sebagai anak muda Tuhan gitu ya? Kalau kita lihat sih memang banyak yang mendukung ya, lebih tepatnya ya. Lebih banyak yang berkata, ngapain sih kok ngurusin hal ini? Kenapa hal ini dilarang? Betul. Karena ini kata pemanis sehari-hari ya bagi anak muda. Padahal kayak Yosef gimana? Ya, kalau menurut saya sebenarnya di luar kata sancai ini ada banyak ya kan, ribuan. Nah, betul sekali. Betul. Kalau kita dengar dan lain-lain. Cuman yang membedakan kata ini kenapa sampai akhirnya dilarang, sampai timbul pro kontra, saya lihatnya satu hal begini. Memang ada potensial ya kan, kata ini dipakai oleh anak-anak yang masih usia-usia remaja. Loh, kenapa kok dipakai oleh anak-anak usia remaja? Karena memang ini kita tidak lepas sekarang media sosial, ada tokoh-tokoh publik, ada orang-orang yang cukup dikenal dan mempopulerkan kata ini, ya kan, saya tidak usah sebut namanya, tapi itulah yang menjadi catatan ya bagi pemerintah, mungkin bagi Komnas Perlindungan Anak, kalau ini di-share secara umum dan yang membawa adalah seorang tokoh publik, ini akan bisa mempengaruhi. Lalu kan ada pertanyaan tadi, salahnya di mana kata ini? Ya kan, salahnya di mana? Nah, kalau kita lihat sebenarnya di KBBI kata ini tidak ada. Jadi tidak memiliki arti apapun. Tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, tidak ada. Lalu kenapa kata ini dipermasalahkan? Saya melihatnya sebenarnya bukan karena katanya, tapi spirit yang dibawa ketika pengucapan kata ini. Ya kan? Spirit yang dibawa ya. Jadi spirit yang dibawa ada dua spirit sekarang. Tadi kalau spirit yang pertama seperti dikatakan Kak Widya, untuk menyapa, untuk yang namanya kita lama nggak ketemu, kita kumpul, wah tambah sancai lo, keren banget begini-begini, begitu kan ya. Kesannya kayak memuji ya. Dan lain-lain. Saya rasa itu bukanlah sesuatu yang salah, tapi ada satu spirit yang lain di luar spirit itu, di mana spirit ini lebih ke arah memaki, marah, mengumpat, dan inilah yang membawa yang namanya, menurut saya, pertimbangan dari Komnas Perlindungan Anak. Mereka memutuskan penggunaan kata ini dilarang. Jadi sebenarnya yang mereka soroti, kalau saya lihat dari spirit yang dibawa, cenderung negatif. Nah, jadi seperti kita itu penggunaan kata ini untuk merendahkan orang lain, sekalipun katanya tidak memiliki arti apapun. Nah, lalu tadi bagaimana sikap anak Tuhan seperti apa? Kalau saya bisa menilai bahwa kita kembali ke diri kita, perlu tidak kita mengucapkan kata ini terlepas apapun artinya?
mau menyapa atau mau mengumpat, kan ada dua sisi ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, apakah diperlukan ketika kita menyapa orang ataupun kita marah menggunakan penggunaan kata ini? Oke. Tadi Kak Yosef ada ngomong ya tentang kata ini dilarang karena Komnas Perlindungan Anak. Berarti anak-anak aja yang dilarang ini. Kalau orang dewasa nggak apa-apa nih nyebut kata sancai ini. Iya, berarti bebas dong ya. Orang dewasa nggak apa-apa. Iya kan. Jadi pertanyaannya itu yang lagi ramai juga. Banyak yang bilang bahwa kita udah besar, jadi kita nggak apa-apa ngomong karena itu buat anak-anak. Bebas ya kan. Sebenarnya yang mau saya katakan begini, mau orang ngomong seperti apapun, tidak ada yang namanya sesuatu yang salah selama itu tidak berkaitan dengan orang lain, ya kan. Kalau sudah berkaitan dengan orang lain, ada undang-undang yang merendahkan dan semuanya. Tapi kalau dikatakan orang dewasa nggak apa-apa, ya kan. Kalau saya secara pribadi melihat dari sudut pandang kita anak Tuhan, kan kita kan tidak mungkin ya membahas dari sisi yang lain karena ini kan obrolan anak Tuhan. Oh iya, anak Tuhan. Kan ada yang sebelah juga podcastnya beda ya, tapi kan bukan rohani. Ini kan yang saya tahu diundang rohani kan ya. Nah, kalau dalam sisi anak Tuhan, saya rasa tidak jelas. Saya katakan tidak. Tidak apa ini? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, mau di anak-anak mau orang dewasa. Tidak boleh diucapkan karena yang pertama begini, kita harus sadar ya bahwa kita ini sebagai orang percaya, perkataan kita itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu. Perkataan kita itu ada yang namanya sebuah otoritas ilahi yang Tuhan titipkan. Nah, jadi sangat-sangat sangat-sangat ironis ketika kita mengatakan sesuatu yang itu tidak punya arti apapun, lalu ternyata membawa spirit yang tidak baik. Oke, wait. Tadi Kak Yosef bilang bahwa kata si sancai ini tidak masuk di dalam KBBI. Betul. Ya kan? Betul. Nggak masuk, artinya kan kosong. Kosong, Ya? tidak ada. Artinya kan kosong. Tidak ada. Tapi kan dibilang bahwa sebagai anak Tuhan, ini kata-katanya membawa spirit. Ya. Bagaimana kata-kata ini bisa membawa spirit? Padahal dia itu kosong. Kosong, ya, kosong kayak gitu ya. Kosong, padahal tidak berarti, tidak ada arti. Iya, maksudnya mungkin punya spirit. Arti. Sebenarnya kata-kata ini punya arti sendiri ya. Iya, jadi kalau saya lihat ya, kata ini diambil dari kata dasar binatang ya kan. Sekalipun binatang itu lucu. Ada juga yang bilang seperti itu ya. Jadi sekalipun lucu ya kan. Tapi entah kenapa binatang ini sering dipakai orang untuk mengumpat. Nah, kasihan. Iya, kasihan sebenarnya. Nah, dari ini akhirnya diplesetkanlah jadi kata sancai yang kita plesetkan lagi sancai itu kan ya. Jangan dipakai. Kita boleh gak sih plesetin? Jangan sama aja gitu. Ya, karena akhirnya diplesetkan lagi, jadi akhirnya ketemulah kata ini yang sancai ini dalam tanda kutip ini kita katakan. Kan awalnya ambilnya dari spirit nama binatang yang seringkali dipakai untuk marah, mengumpat, merendahkan orang dan lain-lain. Nah, saya melihat bahwa yang lebih penting di sisi kita sebagai anak Tuhan bukan apa yang kita ucapkan ya kan. Kalau memang semacam kata ini tidak punya arti, tapi bagaimana keadaan hati dan emosional kita saat mengucapkan itu jauh lebih penting. Keadaan hati emosional ya kan. Kalau lagi happy boleh nggak ngomong kata ini? Saya coba tanya. Happy balik boleh nggak kalau lagi happy boleh nggak ngomong kata ini? Kalau saya pribadi susah ya untuk menjawab. Ya, kita udah plesetin. Boleh nggak kira-kira? Ya kalau saya sih tetap enggak ya. Tetap enggak ya. Jadi memang saya sepakat bahwa kata ini sebenarnya sangat tidak tepat ya kan dikatakan. Bukan karena dia punya arti dan lain-lain, tapi apa? Kita kembali bahwa yang namanya kita sebagai anak Tuhan, kita punya yang namanya sebuah otoritas ilahi. Ya. Boleh saya baca satu ayat? Boleh ya. Saya ada siapkan ayat. Ya buat kan? Teman-teman di rumah juga bisa. Dikatakan seperti ini di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Bayangkan kehidupan kita itu ditentukan dari lidah ataupun kata lainnya perkataan kita. Siapa yang menggemakan dia akan memakan buahnya. Jadi
kalau kita pastinya ingin punya hidup yang baik ya, berkualitas, mencapai mimpi, visi dan kehendak Tuhan dan lain-lain. Kenapa kita tidak belajar sebagai anak Tuhan memperkatakan sesuatu yang memang berhubungan dengan kebenaran yang pertama, yang kedua berhubungan dengan bagaimana kita bisa membangun orang lain. Oke. Jadi memang kata ini tuh arahnya memang ke arah negatif ya, dan intinya kalau aku tangkap dari penjelasan Kak Yosef ini, ketika kita lagi happy kayak tadi, kalau ada kata lain yang bisa kita ungkapkan, Ya. kenapa harus mengatakan hal itu gitu ya? Ya, boleh Kalau mungkin masih ada pilihan kata yang lain yang tentunya mungkin sesuai dengan, kalau bisa ngomong haleluya, kenapa harus ngomong sancai? Ya. puji Tuhan. Nah, kenapa kita harus sebagai anak Tuhan harus ngomong sancai itu ya? Iya. Oke. Jadi ada banyak pilihan kata yang sebenarnya kita miliki ya kan. Ya, Haleluya, betul. puji Tuhan, ya kan, shalom. Ada banyak hal yang ketika kita ucapkan itu bisa membangun orang lain. Ya kan, shalom, damai sejahtera, ya kan, puji Tuhan, dimana kita menaikkan ucapan syukur. Jadi marilah kita biasakan ya kan. Memang nggak mudah. Yang susah begini, yang saya lihat ya, kenapa kadang kita juga keceplosan ya, mungkin nggak Ya, kata ini, betul, yang lain ya, betul. kadang keceplosan ya. Apa yang kita dengar itu sangat menentukan apa yang ada di dalam. Faktor lingkungan dan faktor apa yang kita lihat itu sangat berperan besar terhadap perbendaharaan kita nih. Kita nggak mungkin bisa ngomong kalau kita nggak pernah mendengar atau Ya, melihat, betul, betul ya. Oke. Nah, seperti itu. Contohnya kasus yang saat ini kita bahas ya. Seperti itu. Di situ dari kita dengar, jadi karena lingkungan juga jadi kebiasaan, akhirnya kita latah lama-lama kalau kita sering mengucapkannya. Iya. Nah, oke. Kalau bicara tentang tadi, kayak saya bilang bahwa itu nggak ada artinya, kosong dan arah negatif, dan dalam arti seharusnya sebagai anak Tuhan ya nggak perlu lah diucapkan. Apakah itu juga berarti berbicara kalau kita sebagai anak Tuhan kata sia-sia? Ya, berkaitan dengan sia-sia ya. Sebenarnya begini, Tuhan ajarkan bahwa yang namanya setiap kita mengatakan sesuatu itu harus bisa membangun orang lain. Jadi kata itu sia-sia, apapun kata itu, entah sancai ya kan, entah yang lain sebagainya, apakah kata itu bisa membangun orang yang kita ajak bicara? Mendengar, orang yang mendengar ya. Kalau memang itu bisa membangun, silahkan dipakai. Tapi kalau itu tidak bisa membangun, kita harus benar-benar mengelola ya kan perkataan kita supaya setiap yang kita katakan tidak melukai, dan itu bisa menjadi yang namanya berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke ya, kalau tadi Kak Yosef bilang kan, kalau kita kan bahas ini kata yang konotasinya atau kayak sancai lah ya, jadi yang sudah jelas ini adalah kata yang nggak bagus. Ya. Gimana kalau misalnya dengan orang yang mengeluh kayak gitu ya, mengeluh kayak gitu, mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan semangat kayak gitu, mematahkan semangat. Apakah itu juga masuk dalam kata sia-sia kayak gitu? Lalu ketika maksudnya maksud dari kata sia-sia itu yang seperti apakah apa? itu dosa, kayak Ya, mengeluh, orang mengeluh apakah dosa ya? Kata-kata sia-sia itu apakah itu dosa kah? Atau saya percaya begini. Setiap kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah permasalahan dan tekanan. Betul ya, setiap kita pasti pernah mengalami yang ada masalah, ada tekanan, sebagainya, dan kadang ada momen-momen kita itu tidak mampu, tidak sanggup, dan keluarlah kita pingin mengeluh ya kan, kita pingin ngomel, marah dan semuanya. Nah, sebenarnya saya mau katakan mengeluh silahkan saja. Loh, kok begitu? Ya kan? Asal di tempat yang tepat. Artinya apa? Kalau engkau mau mengeluh, berperkaralah di hadapan Tuhan. Bawalah itu di dalam doa. Tuhan, kondisi saya seperti ini, dan saya tidak mampu Tuhan. Apa yang harus saya buat? Sampaikan semuanya di hadapan Tuhan. Tapi saya tidak sarankan kita mengeluh di hadapan orang lain, ya kan, di hadapan yang namanya lingkungan. Kita membawa spirit yang tidak semangat, lelah dan semuanya, dan kita bawa itu sangat-sangat tidak tepat. Jadi kalau kita memang ada dalam satu kondisi permasalahan, kita nggak sanggup lagi nih, pingin ngomel ini rasanya ya. Nah, disitulah sebenarnya kita diuji. Wah, berarti saya nggak boleh nih ngomel sama Kapten. saya aman dong. Aman ya, diuji ya. Anda nggak pernah ngomel ya? Berarti ini kalau kita bicara tentang mengomel, mengeluh, berarti orang yang introvert itu yang nggak suka ngomong itu aman ya?
Dia jarang ngomong kata sia-sia ya. Diam ya, diam. Diam ya, Banyak begitu diam ya. Enggak seperti Tapi kalau ngomelnya di hati gimana nih? Ngomelnya di hati kan ya. Memang Ngedumel kalau gitu. seperti ini kan orang ekstrovert ketika kelihatannya kok salah banget Iya, gitu ya. ngomong, Banyak salahnya, ngomong, banyak salah. cerewet ini dikomentari ini dan lain-lain, dan kayak Itu introvert kayaknya saya aman. banget Nah, ya. gitu ya. Jadi merasa bersalah loh. Tapi kita harus melihat dari dua sisi bahwa yang namanya kekristenan itu tidak hanya dinilai dari apa yang keluar. Nah, Ketika Yesus hadir di dalam yang namanya kehidupan, dia turun sebagai manusia, dia langsung yang namanya membuat hukum Taurat itu dari sudut pandang yang berbeda, bukan untuk mengubah tapi untuk memperlengkapi. Sebelum kamu yang namanya membunuh kan salah hukum Iya, Taurat, betul. betul ya. Iya. Tapi ketika dia sebelum membunuh dia pasti punya rasa benci, nggak suka. Itu pun sudah tidak benar di hadapan Tuhan, dan itu adanya di dalam, Iya, ya betul. kan? Nggak kelihatan. Ya enggak kelihatan. Yang sekarang yang jadi catatan, siapa yang bisa menjamin orang introvert mereka ketika ada di dalam sekalipun mereka tidak keluar, mereka juga benar dan beres, nggak ada yang menjamin. Hatinya Betul. penuh misteri penuh ya. misteri, lu malah lebih apa ya, lebih pahit, lebih daripada orang ekstrovert ya. Nah, itu Iya kan, itu yang justru mengerikan loh. Saya merasa bahagia ini menjadi orang yang extrovert. Jadi kita tidak bisa menilai dari sisi kepribadian, Betul, tapi betul. kita bisa menilai dari apa? Dari sebenarnya kualitas iman atau kualitas hubungan seseorang. Mau ekstrovert, mau introvert, saat dia kualitas hubungan dengan Tuhan baik, dia tidak akan mengucapkan kata-kata yang itu cenderung bisa potensial melukai orang lain. Dalam sebuah hubungan komunitas, ya kan, kita pasti ada gesekan dalam pelayanan dan semuanya. Kadang kan ada hal yang nggak kita suka, bisa keceplosan, bisa apa. Tapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dia bukannya tidak komentar atau tidak memberi masukan, tapi segala sesuatu yang diucapkan itu tepat dan tujuannya untuk membangun, bukan merendahkan orang. Kalaupun kritik itu kritik yang tepat dan membangun. Seperti itu. Oke ya, berarti introvert pun ya bisa ya. Siapa tahu dalam hatinya dia ngomong santai. luar biasa. Kasa berarti kayak tadi kalau Kasa bilang bahwa kata sia-sia itu lebih fokus ke kata yang bisa melukai. Iya. Kalau itu Kalau nggak melukai orang, apakah itu bisa kata sia-sia juga maksudnya? Maksudnya? Kalau itu nggak melukai nggak siapapun. melukai siapapun, apakah itu bisa kata Iya. sia-sia juga? Karena Alkitab juga katakan kita akan mempertanggungjawabkannya. Betul, di dalam kitab Matius kita akan mempertanggungjawabkan, ya kan. Jadi saya melihat bahwa yang dinamakan kata sia-sia adalah segala sesuatu yang kita ucapkan yang tidak memiliki tujuan. Oh, oke. Berarti selama nggak ada tujuannya Selama tidak ada tujuan dan lain. dan Kalaupun tujuannya negatif bertujuan mungkin kan? ternyata Ya. negatif. Ya, negatif udah pasti ya. Negatif pasti ya. Karena tidak ada tujuan kita, mungkin dalam perkataan apa barang jatuh, kita mengucapkan itu, ya kan, kita lagi apa itu namanya perjalanan, ada orang belok sembarangan kita mengucapkan itu, ya mungkin tidak ada di dalam kamus tidak ada arti, tapi spirit yang dibawa atau perkataan yang kita katakan ternyata saat itu tidak sesuai dengan fungsinya kita, itu akan menjadi yang namanya catatan bagi Tuhan. Oh, ya, mungkin juga emosi yang Betul, keluar, emosi kayak yang gitu kan. keluar, Tapi ya kan? dalam bahasanya mungkin lebih halus kesannya. Iya, dan bagaimana kemampuan kita untuk mengelola emosi itu akan sangat menentukan, ya kan, apa yang terjadi, karena perkataan kita punya kuasa untuk mencipta. Saya ada satu kesaksian sederhana, boleh Oke, ya? oke. Saya Boleh. cerita ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan, pasangan hamba Tuhan ini waktu awal-awal mereka menikah, ya kan, yang cewek ini cerewet banget ya, cerewet, apa-apa salah dikomentari aja, ya kan. Saya cewek sendiri Ya, di sini. iya. Enggak. Khusus kamu enggak? Oh ya, terima kasih. Tapi dalamnya belum tahu. Ini cerewet sekali, ya kan, ini tapi sama-sama hamba Tuhan, ya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pingin marah, yang suaminya pingin marah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia datang ke istrinya, selesai itu dia tumpang tangan di hadapan istrinya, dia katakan seperti ini, kamu istri yang baik, kamu istri yang lemah lembut, kamu istri yang murah hati. Jadi setiap kali dia jengkel, dia nggak mengucapkan kata-kata makian ataupun kata-kata sia-sia atau apapun, tapi dia melepaskan kata-kata berkat. Bayangkan, setiap kali dia jengkel, tapi dia rubah, dia balik seperti itu. Jadi setiap kali mereka cekcok nih ya, dia pasti tumpang tangan, dia berkati, kamu istri yang luar biasa, murah hati, ya kan, kamu istri yang namanya penuh kasih dan lain-lain. Percaya tidak percaya, beberapa waktu setelahnya berangsur perlahan tapi pasti
istrinya berubah dan yang memberikan kesaksian adalah istrinya. Oh gitu ya. Jadi dia berubah karena apa? Karena suaminya memilih sikap yang benar terlepas apapun yang terjadi. Kita nggak bisa teman-teman memilih apa yang terjadi dalam diri kita. Kejadian seperti apa, keadaan seperti apa yang akan tiba-tiba bisa begini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi hal itu. Dan kita belajar perkataan punya kuasa yang besar untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, berarti ini ya, suaminya punya kemampuan pengelolaan emosi yang cukup baik gitu. Mungkin perlu belajar pria-pria. Tapi saya nggak bisa bayangin gimana wajah istrinya ya ketika dia habis marah didoain kamu istri yang baik. Saya juga berpikir begitu ya. Gimana wajah istrinya? Jadi sampai nggak jadi marah karena dia bingung. Ya kan, tapi nggak jadi marah ya. Sudah marah, mau marah balik didoain sama istrinya. Ternyata ada hasilnya. Ada hasilnya, tapi nggak jadi marah dan bingung. Mau lanjut marah tapi lagi kasih berkat ya kan. Nggak jadi ya, nggak jadi. Oke, bisa dipakai ya. Iya, Pak. Buat suami-suami, istri-istri di luar sana. Oke, nah, jadi kita udah bahas tentang anak Tuhan harus gimana ya. Gimana kalau kita nggak sengaja ngomong nih? Dan bisa aja anak Tuhan kadang nggak sengaja ngomong atau kita udah punya kebiasaan-kebiasaan ngomong-ngomong ya. Kan banyak tadi tuh, nggak hanya sancai nih ya, tapi anak muda zaman sekarang banyak. Gitu, ya. Gimana sih menurut Kak Yosef? Perlukah anak Tuhan tuh ngomong? Tadi udah dibahas ya, nggak untuk kata gaul, kata keren. Tapi kalau kita udah kebiasaan gitu ya, dan kita punya kebiasaan itu, solusinya gitu ya? Gimana? Khusus petobat baru yang baru mau berubah ya, belajar untuk mengasihi Tuhan. Gagal. Move pindahnya gimana ya? Betul. Kalau Ya. dari awal kan, saya mau beritahu begini, dalam diri kita itu punya yang namanya perbendaharaan ya. Dari apa yang kita dengar untuk petobat baru sangat wajar. Karena apa? Karena dia baru saja sungguh-sungguh baru saja terima Yesus, baru saja yang namanya menjadi Kristen, dan apa yang lalu tidak dengan satu malam lupa gitu ya. Ngomongnya haleluya, puji Tuhan kan. Kita yang kaget, nanti teman-temannya yang kaget ya kan. Nah, tapi saya mau katakan begini, seperti sebuah bejana kehidupan kita, air yang ada di dalam diri ini harus dikosongkan. Dengan cara apa bisa mengosongkannya? Ya kan, apakah langsung dituang? Ya apa tumpahnya? Nggak bisa. Tapi dengan cara, kalau ini andai kata saya katakan ini kotor ya airnya, tapi saya taruh di yang namanya sumber air yang bersih. Saya kasih yang namanya sumber kran gitu ya. Saya kasih memang nggak langsung jernih, tapi perlahan tapi pasti ini akan meluap keluar dan sampai pada waktunya dia akan jernih. Artinya apa? Bagaimana seorang petobat baru bisa lepas dari perkataan yang seperti itu? Dia harus banyak mendengar apa yang benar. Dia harus melatih dan mengubah kebiasaan-kebiasaannya. Contoh yang sederhana. Dulu dia biasa nongkrong sama teman-temannya, terbiasa begitu ya, akan dengar gitu. Dan akhirnya ketika dia sudah bertobat, ini harus dia cut. Dan dia move ke yang namanya sebuah kebiasaan yang baru. Memang nggak langsung, tapi ini sebuah proses yang benar. Sederhana, saya punya satu kesaksian bahwa saya ada dalam lingkungan yang sama. Perkataannya pernah kan menjadi dulu pelaku juga. pernah menjadi pelaku. Kalau saya panggil Frankie bukan namanya ya kan, saya panggil Sancai. Saya panggil Sancai cowok ya. Begitu ya kan. Artinya saya pun pernah ada di dalam ya kan. Tapi ketika saya bertobat susah nggak? Oh sangat susah. Tapi begitu saya isi kehidupan saya dengan kebenaran firman Tuhan, saya nggak tahu kapan tapi itu sudah berjalan, dan akhirnya saya rasa ketika saya mendengar, waktu saya dikasih tema ini, saya kan belajar Sancai dari mana, dan saya mendengar podcast sebelah, ya kan, itu bukan hanya Sancai, sama anak cucunya keluar. Ya kan? Dia punya banyak keturunan ya. Induknya betul, sama induknya dia ngomong semua, dan telinga saya nggak nyaman sekali. Ya kan, telinga saya nggak nyaman. Akhirnya saya cari sumber lain karena saya nggak kuat dengernya. Baru berapa menit, baru 5 atau 7 menit, saya nggak kuat, sudah ngomong berkali-kali induk-induknya semuanya kan. Itu sudah sama nenek moyangnya disampaikan semuanya, saya nggak kuat. Akhirnya saya cari dan saya baca saja pengertian ini, dan saya banyak belajar, bukan mendengar tapi saya baca. Yang nggak pas saya tinggal geser gitu kan ya. Nah, artinya apa? Dulu yang saya terbiasa, sekarang hari ini yang mungkin yang sama, saya sudah nggak nyaman. Karena apa? Saya punya yang namanya habit yang baru. Itu yang membentuk karakter saya. Ini dari situ. Jadi seseorang bisa punya kemampuan mengelola, punya perbendaharaan. Bener nih, tentang habit
saya juga punya pengalaman. Jadi punya pengalaman dulu pribadi. saya punya ya teman-teman gitu ya, lingkungan seperti itu. Dan ternyata lingkungan, kalau seperti Kak Yosef tadi bilang, bahwa ketika kita punya lingkungan yang seperti itu ya, yang omongannya mungkin karena kita mungkin petobat baru ya, kita punya teman-teman lama, kita perlu habit yang baru, kita perlu lingkungan yang baru ya. Berarti seperti Kak Yosef tadi harus cut, mau nggak mau, buat anak Tuhan yang mungkin baru bertobat dan Harus lingkungannya seperti itu. Berarti kita harus memang cari lingkungan yang baru ya. Kehilangan teman lama dong. Iya. Iya. Jadi gimana itu? Jadi saya percaya begini, teman-teman kita yang lama ya, ketika mereka itu tidak bisa menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita memilih Tuhan, Tuhan bisa memberikan teman-teman yang baru buat setiap kita. Artinya apa? Ketika kita memilih Kristus, memilih Tuhan, memilih meninggalkan mereka, jangan takut bahwa kita tidak punya teman ya kan. Biasanya saya temenan sama siapa, biasanya jalan nongkrong, ada banyak hal, tapi berjalannya waktu saya percaya kok ya kan, seperti sekarang saya punya teman-teman yang nilainya sama, yang punya value yang sama ya kan. Nah, itu pentingnya komunitas. Jadi ini juga sedikit keluar ya, buat teman-teman ya. Buat teman-teman ya semuanya, kalau memang belum punya komunitas, segera cari ya. Kehidupan kekristenan, pertumbuhan dan perubahan hidup seseorang tidak bisa lepas dari yang namanya komunitas. Dari kisah para rasul kita belajar bagaimana jemaat mula-mula itu menjadi dasar kekristenan yang kita rasakan dampaknya sampai hari ini. Karena komunitas. Jadi harus memiliki lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Betul, pergaulan tuh sangat menentukan ya. Ya, bahkan di firman Tuhan juga kan ngomong ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Oke. Nah, satu yang menarik nih, mungkin ada pertanyaan yang mungkin terlintas gitu ya. Gimana soal tentang kata-kata keren atau gaul ini? Gimana kalau ini bicara tentang penginjilan? Kalau kita ingin menginjili anak-anak muda zaman sekarang, kan kita perlu istilahnya masuk ke dunia mereka, tahu dunia mereka. Kata-kata lah. Dan mereka orang-orang yang terbiasa menggunakan kata-kata seperti itu. Maka kita harus ketemu mereka juga ngomong, sancai gitu. Ya. Oke. Saya sadar memang dalam dunia penginjilan itu tidak mudah ya kalau kita langsung datang bertobatlah. Kerajaan Allah sakit kan, waduh itu akan dihakimi ya. Tinggal langsung ya. Apinya tidak akan padam ulang ya. Langsung alergi ya. Nggak bisa ya kan dalam penginjilan itu seperti. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau kita juga melakukan yang namanya sebuah perkataan yang mereka lakukan, artinya kita memiliki standar ganda. Kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di dalam situ, karena kita juga melakukan apa yang mereka buat. Lalu bedanya apa? Lalu masuknya bagaimana? Kita samakan halaman bukan dengan perkataan, tapi dengan keadaan. Gimana tuh keadaan? Jadi begini, kenapa menarik nih? Kenapa mereka mengatakan hal itu? Keadaannya mereka lagi yang namanya mereka itu marah, lagi jengkel, lagi depresi ya kan. Kita samakan keadaan. Kita ajari bahwa setiap kemarahan apa yang harus kita buat. Jadi kita sebelum penginjilan kita harus tahu pemetaannya seperti apa, kondisi keadaan mereka bagaimana juga. Jadi lihatnya bukan dari input yang keluar. Kata-kata ini hanya untuk yang namanya mempererat hubungan ya kan. Mempererat hubungan. Oke, kita masuk ke persahabatan kalau gitu. Cara persahabatan yang baik seperti apa? Kita bawa yang namanya spirit, kita mau bersahabat, tapi kita tidak bawa perkataannya. Berarti kita mau untuk berteman dengan mereka. Kita tunjukkan caranya. Sesuai dengan keadaan yang mereka miliki. Kenapa mereka mengucapkan kata itu? Kan multitafsir kan kata ini kan, betul ya? Ada yang marah, ada yang mengumpat, ada yang juga cuma buat lucu-lucuan, ada yang buat apa? Kita lihatnya bukan dari perkataannya, tapi dibalik itu keadaannya bagaimana. Oke, berarti keadaan orang itu, dan kita samakan halaman kita dengan keadaan yang sama, tapi dengan respon dan nilai yang berbeda. Jadi harus kenali dulu ya. Keadaannya gimana? Harus kenal, paling tidak kita punya yang namanya sebuah jembatan untuk masuk ke dunia-dunia seperti itu. Dengan cara apa? Kita kenal apa yang mereka suka. Jadi di dalam segala sesuatu, termasuk dalam penginjilan, kita nggak bisa langsung memberitakan Injil tanpa kita mengenal kesukaan mereka gimana. Kita boleh nggak ikut nongkrong sama mereka?
boleh, nggak apa-apa. Kita datang ke tongkrongan mereka, kita dengar, dari situ kan kita kenal. Ya kan? Tapi dalam nilai-nilai yang ada, kita mulai yang nantinya menanamkan yang benar. Oke ya. Mau tanya. Kan tadi kita misalnya ini konteksnya penginjilan. Penginjilan kan namanya penginjilan pasti ke anak-anak muda yang butuh Tuhan kayak gitu ya. Maksudnya ya hidupnya itu masih kayak benang kusut mungkin ya kalau di benang kayak gitu. Nah, sedangkan ada firman Tuhan tadi yang barusan kita berdua ucapkan gitu ya. Pergaulannya buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan maksudnya firman tersebut dan keadaan kita yang mau menginjili? Yang mau menginjili. Jadi memang jangan sampai ya kita yang datang, justru kita yang jadi sama kayak mereka tuh ya. Jangan kita yang ikut harus mereka. Dalam yang namanya penginjilan kita kenal dengan yang namanya sebuah kapasitas untuk seseorang itu dipercayakan pelayanan. Ya. Jadi Tuhan tidak akan mempercayakan sebuah pelayanan ketika dia lihat kapasitas orang tersebut belum memenuhi. Nah, dengan dunia penginjilan kita bisa melihat dan mengukur kehidupan kita. Apakah ketika kita masuk ke sana, kitalah yang memberikan dampak atau justru kitalah yang terdampak ya. Kalau kita yang terdampak, jangan. Artinya apa? Kita tidak bisa yang namanya bermain-main untuk hal itu, sesuatu yang memang contoh sederhana begini. Ya kan, saya pernah dengar satu kesaksian contoh sederhana begini. Ada seseorang yang dia punya latar belakang memang jatuh di area kekudusan. Ya kan, tapi dia sudah bertobat dan lain-lain. Ada tim penginjilan masuk ke, mohon maaf ya, daerah-daerah yang dalam tanda kutip, ya kan, yang dalam tanda kutip orang-orang yang akhir tempat seperti itulah ya, tempat titik-titik seperti itu, dan dia ikut akhirnya dengan posisi saya kan sudah bertobat, sudah selesai, tapi dia lupa bahwa dia punya masa lalu, dia punya kejatuhan di area sana. Ya, jadi tidak butuh waktu lama di dalam pelayanan. Akhirnya apa yang terjadi? Di dalam pelayanan dia pun sendiri mengalami pencobaan dan akhirnya jatuh. Karena dia tidak berjaga-jaga dalam yang namanya kemampuan diri pengelolaan afon dosa yang ada di masa lalunya. Oke ya, mungkin itu nanti akan menjadi bahan untuk kita bahas. Betul ya, nanti kita bisa jauh lebih dalam bahas itu ya, di topik yang lain tentunya ya. Kisi-kisi ya buat teman-teman obat semuanya. Gitu. Oke, berarti intinya kenali diri, kemampuan dan kapasitas kita seperti apa. Ya berarti harus mengukur ya kapasitas kita sampai mana, dan setiap orang itu pasti tahu ya sampai mana dia kira-kira akan ikut tercobai ya atau enggak. Kalau ikut tercobai mending mundur aja dulu ya. Mendekatkan diri dulu sama Tuhan ya, kuat dulu baru boleh ikut lagi. Aku bilangnya jangan jadi superhero kalau Tuhan nggak suruh gitu ya. Oh iya betul gitu ya, jangan jadi superhero ya. Ada momen di mana pelayanan Paulus ketika dia mau menginjil ke satu tempat, Tuhan tahan. Tuhan kalau tidak saya ingat, Tuhan tahan untuk tidak masuk ke Asia terlebih dahulu, dan Tuhan arahkan ke yang lain. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam penginjilan kita tidak bisa hanya bergerak, oh ini butuh Tuhan, ini keadaannya buruk, lalu kita langsung masuk gitu ya, ini belum bertobatnya. Ada satu yang namanya kita kenal dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam pelayanan penginjilan itu juga termasuk ke mana. Kalau tidak disuruh Tuhan sebaiknya jangan. Jangan ya. Jangan menjadi superhero ya. Iya, jangan jadi. Iya, ini biasanya cowok-cowok yang suka jadi superhero ya. Cowok suka dipanggil superhero ya. Biasanya kan saya yang cewek cuma need help. Jatuh sendiri ya. Oke ya. Mungkin itu sih yang kita bahas hari ini. Ya, berarti kita sudah belajar ya. Iya, tentang kata sancai, kata sia-sia ya. Kalau kita rangkum tadi bahwa ada banyak kata-kata lain yang kita sebagai anak Tuhan kita bisa katakan ya. Dan ingat bahwa firman Tuhan katakan bahwa setiap kata-kata sia-sia itu kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Kata itu punya tujuan membangun, kata itu membangun diri kita dan orang lain dan menyenangkan Tuhan tentunya atau tidak gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Yosep ada kata-kata terakhir buat teman-temannya. Ya, jadi berkaitan dengan topik ini bahwa kita harus sadar perkataan kita itu punya kuasa ya. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita sampaikan itu punya otoritas ilahi.
Kalau kita belajar, Yesus tidak sembarangan mengucapkan segala sesuatu, tapi segala yang dia ucapkan itu jadi, dan itulah yang disebut dengan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang sama seperti Kristus. Kita bisa mengelola setiap perkataan kita, baik itu kata-kata sia-sia ataupun kita mau menasihati, menegur orang, mau marah, mau seperti apa, bahkan mau mengeluh, ya kan. Itu ada kemampuan untuk kita harus bisa mengelolanya itu supaya tepat, dan itu membangun orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dimanapun sobat yang mendengarkan ini, kita mulai dari perkataan kita untuk membangun kerajaan Tuhan dan membangun orang lain. Itu saja. Oke, mungkin dari dia sudah. Sudah sih ya. Tadi kan sudah dirangkum ya dengan Kak Frankie dan juga Kak Yosef. Oke. Thank you buat Kak Yosef yang Thank udah you menyempatkan semuanya. waktunya hadir. Iya, thank you. Tentunya kami semua berharap ini boleh menjadi sebuah renungan, sebuah peneguhan juga buat teman-teman yang mungkin lagi bingung atau bertanya-tanya soal hal ini, dan ini biar menjadi pelajaran buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya. Dan kita akan rindu untuk membahas topik-topik lainnya gitu ya. Buat teman-teman bisa komen aja langsung di YouTube kita nanti, kira-kira topik apa yang teman-teman ingin bahas ya, untuk kita setuju. bahas bersama-sama. Bisa komen di bawah kayak gitu ya. Jangan lupa like. Dan subscribe dan juga share ya ke teman-teman kalian juga, karena kami percaya bahwa ketika mereka mendapatkan ini, mereka mendengar, mereka boleh diberkati juga. Iya. Oke, thank you buat Kak Yosef, sekali lagi buat Widya dan semuanya ya. Thank you Kak Widya. Ya, seru sekali hari ini. Oke. Sampai ketemu di podcast kita, obrolan buat anak Tuhan selanjutnya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye bye.